Selamat berjumpa di Wimar Show di stasiun televisi kesayangan Anda. Saya akan bicara politik. Wah, orang bilang, biasanya orang biasa kalau dengar politik itu tidak suka. Padahal yang dipolitikin tuh pasti orang biasa. Nah, sekarang orang biasa mulai berpolitik. Pusing, kita akan tambah pusing dengan konsultasi dengan Rocky Gerung. Rocky Gerung, dosen filsafat dari UI, sangat terkenal pandangan-pandangan yang mendasar mengenai apa saja. Kali ini kita bicara, betul nggak yang saya amati, kayaknya politik sekarang nih sudah diminati orang biasa. Misalnya di pilkada kemarin, banyak orang yang bukan pendukung Gerindra, bukan pendukung PDIP, tapi mendukung person-person yang diusung. Ada juga orang mendukung Faisal Basri dalam jumlah banyak, sampai lebih banyak dari Golkar, partai terbesar sepanjang masa. Sangat memalukan itu. Nah, tapi juga membanggakan bagi orang biasa yang mulai berpolitik. Bagaimana komentar Pak Rocky? Saya kira itu gejala yang sehat. Artinya politik mulai kembali ke pangkuan pemiliknya, yaitu rakyat biasa, orang biasa. Selama ini kan politik dikuasai, dimonopoli oleh sekelompok orang yang bahkan menghasilkan gejala kecanduan kekuasaan itu di antara elit, sehingga orang yang kecanduan politik, kecanduan kekuasaan itu pada akhirnya akan jadi ilusionis gitu, menganggap bahwa segala sesuatu bisa dia pertahankan terus. Nah, bahayanya orang yang berilusi tentang kekuasaan akibat kecanduan tidak lagi mempergunakan akal sehat untuk mengelola urusan publik. Jadi itu sebenarnya sumber dari korupsi, karena ada ilusi untuk menumpuk terus kekuasaan tanpa ada distribusi itu. Orang merasa dia bisa numpuk terus dan tidak akan ada terjadi apa-apa pada dirinya. Ya, karena dianggap kekuasaan itu properti yang boleh diwariskan secara darah, secara karisma, segala macam itu. Padahal politik adalah konsumsi semua orang publik yang seharusnya terbagi merata. Akses pada politik harus terbagi merata. Sekira itu dasarnya tuh. Dan sekarang orang malah begitu gemarnya ikutin politik sehingga tanpa banyak dasar pengetahuan mereka pun berkomentar. Sama dengan orang senang komentar sepak bola. Tanpa tahu tentang sepak bola, dia simpulkan satu klub itu selalu juara gitu. Ada juga singkatnya melalui sosial media ini, tingkat keyakinan orang sering melebihi tingkat pengetahuannya. Ya. Apakah di dalam politik itu masih positif? Itu negatifnya, sebab dasar politik artinya kita mengolah argumen publik. Jadi politik sebetulnya adalah pemerintahan akal melalui pemerintahan orang itu. Jadi, pemerintahan, tunggu. Kalau kata-kata Pak Rocky itu harus disimak. Pemerintahan akal melalui pemerintahan orang itu. Melalui pemerintahan orang. Okay. Ya, jadi bukan pemerintahan uang melalui pemerintahan orang, bukan pemerintahan ayat melalui pemerintahan orang. Ini betul-betul pemerintahan akal. Jadi ada rasionalitas di dalam politik. Nah, yang bahaya sekarang adalah yang terjadi, yang memerintah bukan akal, tetapi orang, nilai-nilai yang fundamental, absolut. Nah, itu sebetulnya membahayakan kehidupan publik. Bahkan kalau kita lihat akhir-akhir ini, begitu banyak tokoh yang seperti beternak politik gitu. Jadi ada anggota DPR yang kita tahu dipilih rakyat, tapi sebetulnya dia bagian dari peternakan si tokoh itu. Nah, itu apa itu peternakan politik? Peternakan politik artinya figur dikendalikan oleh seorang peternak untuk kepentingan entah itu ekonomi, kader, bisnis. Kalau istilah sopannya. Kader itu independen, kader itu punya pikiran bebas. Tapi ini politisi yang tidak punya pikiran bebas karena di remote control oleh kekuasaan, oleh kekuatan bisnis, kekuatan feodalisme, kekuatan kesolehan yang berlebihan tuh. Adanya gejala aktivisme pada orang di luar peternakan itu, apa tanda pemberontakan terhadap peternakan politik? Ini seperti George Orwell, namanya Animal Farm itu. Jadi itu gejala kita sekarang. Nah, kita berupaya untuk mencairkan itu. Jadi mengembalikan akal politik pada publik, itu yang kita sebut sebagai berpolitik atas dasar integritas gitu. Nah, orang suka misalnya nyinyir soal integritas. Kalau orang tanya, apa sih kok rumit banget? Integritas simpel aja. Integritas artinya orang yang berpikiran
merdeka dan berjiwa merdeka. Nah, banyak dari kita yang dua-duanya tidak punya, tapi mengaku sebagai politisi. Jadi politisi pertama-tama kalau disebut berintegritas, dasarnya adalah pikirannya harus jujur, jiwanya harus merdeka. Itu harga tunai dari integritas. Yang lain boleh dicicil itu. Bagaimana kalau orang menerapkan standar kejujuran dan integritas, tapi kalah melulu gitu? Nanti diketawain seperti Arsenal gitu, main bagus tapi kalah melulu. Di dalam politik kalau orang kalah melulu bagaimana? Sebetulnya bukan dia yang kalah, artinya aturan mainnya yang curang itu. Dan itu yang mau kita betuli. Nah, bangsa kita kan ada di dalam posisi untuk merubah aturan main agar supaya semua orang punya akses terhadap politik. Hanya dengan punya akses itu dia bisa menikmati hak-hak publiknya tuh. Ya, sekarang akses politik luas sekali, tapi kita bicarakan itu sesudah break ini dengan Rocky Gerung. Saya Wimar Witular pada Wimar Show. Oke.